Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini dalam acara silaturahmi yang hangat ini. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ibu dan Bapak, tamu undangan, kami sangat bahagia sekali Ibu Bapak dapat meluangkan waktu untuk datang ke acara hari ini. Kami pun sangat bersyukur dan bangga bisa menyambut Bapak Ibu yang merupakan bagian penting dari perjalanan dan pertumbuhan perusahaan kami hingga saat ini. Acara ini kami adakan sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari Bapak Ibu berikan kepada kami. Karena tanpa kepercayaan Bapak Ibu, tentu kami tidak akan bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Kami juga berharap melalui momen silaturahmi ini, hubungan baik yang telah terjalin selama ini bisa semakin erat, penuh kekeluargaan, dan membawa manfaat bagi kita semua ke depannya. Dan akhir kata saya pungkas dengan pantun, ya kayak pejabat mungkin ya. Jalan-jalan ke Kota Malaka, jangan lupa beli mangga muda. Terima kasih atas waktunya. Semoga silaturahmi ini membawa berkah dan bahagia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullahu khairan. Terima kasih hatur nuhun kepada Bapak Haji Hafidz Al-Asad SE yang telah memberikan sambutannya perwakilan dari keluarga besar dan juga tentunya dari Wawan Budiman Company. Dan di malam hari ini sampailah kita di inti acara kita di malam hari ini. Tentunya sudah bersilaturahmi dan sudah bertatap wajah dengan tamu undangan lainnya. Dan kita akan langsung masuk dalam acara tausiah dan kajian di malam hari ini bersama dengan Ustadz Ami Nurbait STBA Hafidhullah Ta'ala. Dan kepada Ustadz, barangkali sudah siap, kami persilahkan. Dan sedikit hadirin yang kami hormati Bapak Ibu sekalian ya, Ustadz Ami Nurbait ini adalah merupakan dari Ustadz dari Sleman, Yogyakarta. Beliau juga merupakan dari penggiat media sosial baik Instagram, YouTube ya, karena juga tentunya konten-kontennya ini sangat bermanfaat dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban seputar fikih muamalah. Nanti juga kita akan lebih lanjut lagi ya mengenal dari sosok Al-Ustadz Ami Nurbait STBA Hafidhullah Ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita, masih persiapan ya. Nantinya juga Bapak Ibu sekalian, kami mohon bisa nih mencatat dari poin-poin penting ya, karena Ustadz akan memberikan sedikit gambaran tentang pentingnya muamalah dan juga ibadah. Kami aturkan ahlan wa sahlan, selamat datang Ustadz di Hotel Santika di Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz di sebelah kiri ya Ustadz. Iya, silakan Ustadz. Baik Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat saja. Gimana perjalanan dari Jogja ke Tasik siang tadi? Naik kereta nggak macet. Agak nggak macet saja. Baik Ustadz, kita akan menuju tema kita. Tapi sebelumnya izinkan Ana membacakan sedikit Ustadz tentang riwayat pendidikan ya. Karena ini juga cukup menarik karena Ustadz ini
merupakan lulusan dari UGM Universitas Gadjah Mada di tahun 2006 dengan jurusan Teknik Nuklir UGM. Kemudian menjadi dan instruktur di Laboratorium Analisis Radioaktivitas di jurusan Teknik Nuklir UGM selama 1 tahun. Barulah di tahun 2007 saatnya menuju ke Universitas Islam Madinah dan mempelajari ilmu fikih dan usul fikih. Kemudian beliau fokus dalam beberapa organisasi juga seputar muamalah, yaitu salah satunya adalah menjadi pembina pusat dari komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Kemudian juga pembina dari UFIT Network, ya, ini juga mungkin barangkali sudah ada yang tidak asing dengan UFIT di channel YouTube-nya, dan juga dari pembina situs konsultasi syariah.com. Bukan hanya itu, karena uniknya juga Ustadz ini, dan alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa berdakwah di kota tercintanya saja. Sekarang kalau bisa dibilang sudah berapa desa, berapa kampung Ustadz sudah masuk dakwah gitu. Maksudnya di Tasik? Di Jogja Ustadz. Oh, di Jogja. Alhamdulillah kalau di Jogja kita rutin di weekday. Di hari biasa. Hari weekday dari Senin sampai Jumat. Kalau weekend biasanya kita gunakan untuk keluar kota. Masya Allah, dia bahkan malah di luar kota Ustaz. Alhamdulillah. Dan di malam hari ini berada di Tasikmalaya. Baik Ustaz, kita langsung masuk di tema kita. Tentunya juga nanti kita akan langsung berikan waktunya kepada Ustaz dengan tema kita, yaitu Islam mengatur segalanya dari muamalah, dari ibadah hingga muamalah. Langsung saja kepada Ustaz Falifadul Mashkura Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Wawan Budiman, yang kami hormati pula para ulama, para tokoh agama yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya, dan yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah. Dialah Zat yang memberikan hidayah iman kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan modal iman, maka seorang hamba punya peluang besar untuk menjadi manusia yang dikecualikan oleh Allah dalam surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian tanpa kecuali. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan waktu dan menyatakan bahwa semua manusia dalam kerugian, kemudian Allah menyebutkan siapa manusia yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, menasihati untuk melakukan kebenaran dan berusaha untuk bersabar. Maka siapapun yang mukmin berarti dia punya peluang untuk keluar dari status sebagai hamba yang rugi. Dan kali ini walhamdulillah Anda diundang dalam rangka untuk diberikan sebuah inisiasi oleh keluarga besar Bapak Wawan Budiman rahimahullah dengan mengangkat tema Islam mengatur segalanya. Namun sebelumnya saya mau tanya, karena kalau terjadwal saya kan jam 7, sekarang jam 8. Sudah jam 8. Masya Allah. Anda kuat sampai jam berapa? Jam berapa Pak Ibu? Ditanya Ustaz kita. Hah? Bebas Ustaz katanya. Bebas. Sudah makan malam belum? Belum. Nah, itu yang ganggu konsentrasi. Iya Ustaz. Gimana ya? Pokoknya sekuatnya jamaah ya. Baik Ustaz. Kalau ada jamaah yang merem,
tidur berarti acara selesai. Baik, karena itu pastikan teman-teman sebelahnya jangan sampai ada yang merem jika Anda berharap kajian ini mau kita tuntaskan sampai selesai materi. Jamaah yang kami hormati, nanti mungkin saya hanya akan mengajak Anda untuk lebih mencintai syariat ini. Karena kita akan melihat ada banyak sekali dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan yang luar biasa terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kurang lebih 2 hari kemarin saya mencoba untuk menyiapkan materi dan insyaallah nanti bisa kita tampilkan sebagai berikut. Islam mengatur segalanya. Saya awali dari membacakan firman Allah bahwa Islam adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah dalam ayat ini sebagai rahmat. Kalau misalnya Anda saya tanya, sebenarnya yang berstatus sebagai rahmat itu jasad Nabi, fisik Nabi, atau risalah Nabi? Yang mana Bapak Ibu? Saya ulang ya pertanyaannya. Yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu fisik Rasulullah, jasad Rasulullah SAW, ataukah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Anda lebih memilih yang mana? Risalah. Kenapa kita bisa sepakat untuk menjawab ajaran beliau atau risalah yang beliau sampaikan? Karena kalau fisik Nabi SAW terbatas dengan waktu dan tempat. Kita nggak pernah ketemu fisik Rasulullah SAW. Coba di antara jamaah ada nggak yang pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW? Ada? Ada nggak Pak Bu yang pernah mimpi Rasulullah? Masya Allah. Dirahasiakan ya, Masya Allah. Baik. Mungkin di antara kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Kita tidak pernah bersentuhan dengan fisik Nabi SAW. Fisik beliau dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Hanya mereka yang ketemu Nabi SAW dalam kondisi beriman kepada beliau, itu yang mungkin mendapatkan manfaat langsung. Nah, jika disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam, berarti dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita pun turut mendapatkan pengaruh dari rahmat itu. Apa yang kita dapatkan? Ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di bagian awal ini kami mau menyampaikan bahwa status ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagaimana status beliau disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, setelah kita melihat bahwasanya ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengajak kaum muslimin untuk memahami syariat ini sebagai nikmat. Sehingga Anda ketika menjadi seorang muslim, kalau kita tanya misalnya, nikmat apa yang Bapak rasakan sebagai nikmat tertinggi dalam hidup ini? Kalau Bapak misalnya hanya menyampaikan soal masalah nikmat materi, itu nggak ada bedanya antara muslim dengan non muslim. Tapi ketika Anda merasa nikmat tertinggi bagi saya adalah saya diberi hidayah oleh Allah jadi seorang muslim, baik Anda terlahir di lingkungan muslim sehingga tidak pernah bersentuhan dengan kekufuran, atau Anda berada di lingkungan keluarga muslim sehingga dari mulai lahir sampai gede selalu jadi orang muslim, atau yang dulunya non muslim kemudian diberi hidayah oleh Allah lalu masuk Islam. Intinya semuanya diberi oleh Allah hidayah Islam. Ketika Anda merasa ini nikmat yang tertinggi, walhamdulillah, berarti Anda punya pengakuan bahwa Islam itu nikmat.
Saya bacakan di sini keterangan Ibnu Katsir. Anda pahami Islam ini sebagai nikmat. Kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah memberitahukan bahwa Dia menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ai arsalahu rahmatan lahum kullihim. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmat bagi mereka semuanya. Lalu sebagai konsekuensinya, siapa yang menerima rahmat berarti dia orang yang pandai bersyukur, dan sebaliknya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Faman qabila hadhihi rahmata wa syakara hadhihi ni'mata", siapa yang menerima rahmat ini dan bersyukur terhadap nikmat ini, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Berawal dari pengakuan terlebih dahulu. Karena yang namanya rasa syukur itu muncul dari mana? Ketika seseorang menyadari bahwa apa yang dia miliki ini adalah sebuah nikmat. Ya, sehingga kami ingin menekankan sebagaimana ajakan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, bahwa aturan syariat dalam agama ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengakui bahwasanya ini adalah nikmat, tahapan berikutnya kita diajak untuk memahami bahwa nikmat yang telah Allah berikan berupa aturan syariat itu telah lengkap. Dalilnya Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 3 yang insyaallah sudah sering kita dengar, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan nikmatku di sini maknanya adalah agama tadi. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ibnu Katsir rahimahullahu taala lagi-lagi menegaskan, membangun kesadaran bagi umat, jadikan ini sebagai nikmat terbesar sebagaimana Allah jadikan itu sebagai nikmat terbesar bagi hambanya. Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla, bahwa sempurnanya Islam, lengkapnya Islam adalah nikmat Allah yang terbesar ala hadhil ummah, bagi umat ini, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka. Sebagai konsekuensinya, ketika syariat ini telah disempurnakan oleh Allah, kata beliau, Anda tidak perlu cari aturan dari tempat yang lain. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wassalamu alaihi. Sehingga masyarakat muslim tidak perlu untuk mencari ajaran dari agama yang lain, tidak perlu untuk mencari hukum berkaitan dengan masalah agama dari ajaran yang lain, juga tidak perlu mencari panduan dari selain nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itu nabi kita dijadikan oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penghujung penutup para nabi, yang merupakan muhaimin, penentu dari semua syariat-syariat sebelumnya. Baik, insya Allah materi seperti ini menurut Anda menarik atau kurang menarik? Kok nggak ada guyonnya ya Pak? Saya nggak ngebayangin kalau suasananya kayak gini Mas. Tapi Masya Allah, dengan model round table kayak gini sambil nyantai biasanya kan Lebih santai lagi santai. Perlu ada banyak joknya, guyonnya. Maka disclaimer di tengah ya. Mohon maaf barangkali kajian saya tidak ada guyonnya. Tidak masalah insya Allah. Baik, Anda kuat tidak ngantuk? Nah, baik, saya lanjutkan. Kalau misalnya Pak, Bapak diberitahu, atau ibu-ibu, Bapak Ibu diberitahu, Bapak Ibu, di Bandung ditemukan Injil yang asli. Kira-kira Anda perlu ke sana enggak? Hah? Perlu ke sana enggak? Kenapa enggak perlu?
Ya, buat apa? Karena kitab sebelum Quran Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebagai panduan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga andai dalam perjalanan sejarah pencarian orang tentang Injil yang asli misalnya, kok ditemukan, kaum muslimin nggak perlu untuk mempelajarinya. Sebab Allah telah jadikan syariat ini telah sempurna. Makanya banyak orang yang bilang Injil Barnabas itu Injil yang asli. Kaum muslimin punya kepentingan apa? Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Taurat. Lalu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditunjukkan, ya Rasulullah, ini Taurat. Kita nggak tahu Taurat yang dipegang oleh Umar itu apakah masih otentik atau Taurat yang seperti apa, kita nggak tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan muka emosi, lalu beliau mengatakan, ya Umar, lau kana Musa hayyan thumma taba'tumuhu wa taraktumuni ladalaltum. Wahai Umar, andaikan Musa itu hidup, lalu kalian ngikut Musa dan kalian meninggalkan aku, maka kalian akan tersesat. Karena Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai penghujung para nabi, puncak kebenaran, sehingga syariat sebelumnya sudah tidak diberlakukan. Maka walhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita diberi oleh Allah syariat yang lengkap. Jenengan Bapak Ibu mau cari apapun, Islam telah menyediakan. Masalahnya ada yang mau belajar dan masih banyak yang tidak mau belajar. Saya ulang ya, Anda mau cari aturan apapun yang dibutuhkan untuk bisa menjadi pribadi yang baik sebagai muslim, dalam Islam tersedia. Tinggal mau belajar ataukah tidak. Ada sebagian orang yang tanya, kamu kok bisa beralih dari teknik ke agama? Loh, memangnya kenapa? Nah, itu kan ilmu yang bertentangan. Bertentangan nggak, Mas? Hah? Bertentangan? Enggak ya. Baik. Kondisi saya tidak lebih parah dibandingkan yang dialami oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu mereka hidup di lingkungan jahiliyah. Begitu Islam datang, menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Itu kan balik arah. Kalau saya kan nggak balik arah ya. Yang awalnya agak serong dikit terus lurus gitu ya. Walhamdulillah. Karena tidak ada dikotomi ilmu dalam masalah ini. Bapak mau belajar apapun, belajar agama bisa. Sebab ilmu agama ini dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Tinggal Anda mau belajar atau tidak. Allah jadikan agama ini lengkap. Tinggal selanjutnya apakah orang mau mencari panduan dalam agama ini ataukah tidak. Sehingga ayat ini menyadarkan kepada kita, kalau syariat ini sudah lengkap, maka kita perlu menyadari saya berarti tidak butuh untuk mencari dari aturan yang lain. Bisa dipahami ya? Misalnya ya, aturan warisan itu kayaknya kita perlu undang-undang Belanda, Pak. Loh, itu apa undang-undang Belanda? Quran demikian jelas, detail menjelaskan tentang aturan warisan. Tapi masih ada sebagian kaum muslimin yang kadang tidak mengikuti aturan Quran, lebih memilih aturan yang lain. Termasuk juga dalam masalah muamalah. Kalau dalam masalah muamalah, misalnya Anda mau membuat akad dengan orang lain, referensi yang biasanya Anda gunakan apa, Pak? KUHP atau apa? Undang-undang apa yang biasanya Anda gunakan untuk membuat sebuah akad? Nggak tahu, Mas, pokoknya jadi kayak gitu selesai. Baik. Apakah syariat ini sudah mengatur? Sudah. Cuman mungkin banyak orang yang nggak tahu. Kenapa? Dia belum belajar. Karena itu bagian dari menghargai nikmat yang telah Allah turunkan dengan sempurna tadi adalah terbuka untuk mau belajar. Orang itu terbuka untuk mau belajar. Selanjutnya, dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Allah menegaskan, wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah telah ridha untuk menjadikan Islam sebagai agama kalian.
Mohon dipahami, jika Allah ridho, maka seharusnya kita ridho. Artinya begini, jangan sampai ketika Allah telah menyatakan bahwa Allah telah ridho menjadikan Islam ini sebagai agama kalian, tapi kita sendiri sebagai seorang muslim gak mau menerima dengan syariat Islam itu, gak ridho dia. Sehingga mohon maaf, misalnya ada sebuah sengketa, contoh yang paling gampang sih misalnya masalah warisan ya. Dalam masalah warisan antara laki dan perempuan jatahnya sama atau beda? Beda. Berapa Pak? Berapa? 2 banding 1. Kalau orang Jawa bilang sak gendong sak pikulan ya. Wong lanang niku mikul, laki-laki itu mikul. Kalau perempuan apa? Gendong. Gendong itu 1 atau 2? Gendong 2 mas, depan belakang, marah kuat ya. Kalau mikul kan depan belakang. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, laki-laki dapat 2, sementara anak perempuan dapat 1 dalam masalah pembagian waris. Ternyata enggak semua orang bersedia untuk menerima seperti ini. Oh enggak bisa, kita kan anak. Apa bedanya anak ini sama anak ini? Kan semuanya anak. Mau anak laki mau anak perempuan kan semuanya anak. Kok dibeda-bedakan? Nah, ini terlalu anti gender, subhanallah. Jadi dia beralasan dengan karena kesamaan hak sebagai anak atau karena masalah isu gender dan seterusnya, sehingga aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran orang belum ridho untuk menerima. Oleh karena itu dalam hal ini mohon dipahami ya, bahwa apapun yang telah Allah turunkan, Allah telah ridho untuk dijadikan sebagai aturan kalian. Maka kita wahai kaum muslimin, mari kita ridho untuk menerimanya. Nah disinilah Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan wa raditu lakumul Islam madina ay farduhu antum li anfusikum. Maksudnya terimalah agama ini untuk diri kalian, ridhoi agama ini untuk diri kalian. Kalau Allah sudah ridho jadikan agama ini untuk kalian, seharusnya kita juga menerima. Jangan sampai ketika Allah ridho tapi kita grundel, kita emosi, kita nggak terima. La haula wala quwata illa billah. Baik, saya mau tanya ya, tolong yang jawab bapak-bapak dulu. Bapak-bapak, apakah Anda ridho dengan kalimat berikut ini? Poligami bagi laki-laki hukumnya halal. Anda ridho nggak Pak? Ridho nggak? Keberatan nggak nerima itu? Keberatan? Ya? Tidak keberatan ya? Sebentar dulu, nggak usah diskusi sama sebelahnya. Anda kalau ngasih jawaban yang independen Pak, jangan dipengaruhi sama yang lain ya. Saya ulang ya pertanyaan itu Bapak-bapak. Apakah Bapak keberatan untuk menerima aturan bahwa poligami itu halal? Ya? Tidak. Baik. Sekarang saya alih ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu jawab dengan jujur. Apakah Anda merasa keberatan kalau poligami itu halal? Tolong yang jawab tidak angkat tangan. Cuman 1. Subhanallah. Yang lain mana suaranya? Tidak ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah Anda ridho kalau suami Anda mempraktekannya? Udah mulai keberatan. Perlu diulang pertanyaannya? Perlu ya? Coba ditegaskan lagi Pak. Bapak boleh tanya sebelahnya ya. Tolong ibu-ibu jawab dengan jujur. Apakah Anda ridho bahwa poligami itu halal? Ridho? Tidak. Belum Ustaz, ada yang belum. Enggak ridho. Masya Allah. Subhanallah. Baik, pertanyaan yang kedua. Yang berani jawab boleh pulang duluan. Apakah Anda ridho kalau suami Anda mempraktekannya?
Kenapa? Hah? Nggak mau? Loh, katanya halal. Halal tapi nggak mau. Ini nggak konsisten berarti. Halal tapi nggak mau. Masya Allah. Ini mohon maaf ya, ini bukan pertanyaan jebakan ya, tapi ini pertanyaan settingan. Baik. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita sudah ridha Islam itu adalah syariat kita, maka kan seharusnya diterima semuanya. Jangan tebang pilih. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ketika syariat Islam itu adalah agama yang lengkap, maka jadilah muslim yang menyeluruh. Misalnya di ayat ini yang Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian fis-silmi. Fis-silmi maknanya adalah fil Islam, ke dalam agama Islam kafatan, secara menyeluruh. Artinya apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay ya'khudhu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi. Kalian harus mengambil semua simpul-simpul Islam dan syariat-syariat Islam, mengamalkan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, semampu yang bisa kalian lakukan. Itu sebagai konsekuensi ketika kita ridho syariat ini adalah syariat kita, maka kita tidak boleh tebang pilih, tapi kita ambil semuanya. Allah jadikan ini sebagai aturan aku, dan aku ridho untuk menerima itu. Itulah bukti dari ikrar kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Artinya aku siap untuk menerima semua syariatnya, baik yang syariat itu aku rasa menguntungkan diriku atau yang aku rasa kurang menguntungkan diriku. Karena Allah menurunkan syariat ini tidak semuanya sejalan dengan hawa nafsu manusia. Sehingga kadang ada sebagian orang yang merasa keberatan. Kenapa sih kok ada aturan kayak gini? Bikin repot, bikin rumit. Subhanallah, tolong tundukkan hatimu. Allah menurunkan syariat ini tidak sesuai dengan semua yang kau inginkan. Kalau semua syariat itu harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan, berarti kehendak Allah bergantung kepada kehendak makhluk. Tapi kita dipaksa, tundukkan dirimu kepada aturan Allah, sebab dialah zat satu-satunya yang punya kuasa dan punya hak untuk menetapkan aturan. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Baik, selanjutnya, berikutnya, setelah kita paham bahwasanya kita harus ridho, maka upaya kita dalam mengamalkan syariat ini hakikatnya sama dengan menggapai ridho ilahi. Sehingga di saat Anda berusaha untuk memahami agama ini dan berusaha untuk mengamalkan agama ini, hakikatnya Anda sedang mendekat kepada ridho Allah. Maka kalau ada orang yang tanya, gimana sih caranya biar kita dicintai Allah, diridhai oleh Allah? Kamu amalkan syariat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ridho ketika hambanya taat kepadanya. Dan ini yang pernah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman. Allah memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang beriman bahwa dia telah menyempurnakan iman untuk mereka. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Karena sudah sempurna, maka syarat ini tidak butuh tambahan. Saya ulang ya, sesuatu yang sempurna tidak butuh tambahan. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi makin sempurna atau ngerusak? Makin ngerusak. Kita punya dua mata, sempurna nggak Pak? Sempurna. Ada nggak yang mau ditambahi satu? Taruh belakang gitu, kayak spion? Tidak. Ini meja sempurna ketika kakinya di bawah. Ada orang berkreasi tak tambahi satu kaki di atas. Bukannya menyempurnakan, tapi apa?
ngerusak. Syariat Allah dinyatakan sempurna, maka nambahi sama dengan merusak. Oleh karena itulah kenapa dalam syariat ini di antara bentuk kriminal dalam beragama adalah ngubah agama, nambah-nambahi, ngurangi. Mengubah-ubah itu bagian dari kriminal. Sebab Allah telah jadikan sempurna, maka jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Lalu kata Ibnu Abbas, wa qad atammahu Allah taala fala yanqushu abadan wa qad radiyallahu taala fala yuskhituhu abada. Allah telah sempurnakan, maka Allah tidak akan kurangi lagi. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sudah tidak akan ada perubahan, dan Allah telah ridhai sehingga Allah tidak murka bagi siapa yang mengamalkannya. Maka upaya kita untuk belajar dan usaha kita untuk mengamalkan isinya adalah cara untuk mendekati ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang Anda lihat ini. Kalau kita yang memiliki syariat yang sempurna tadi, Pak, seharusnya kita merasa bangga. Kenapa saya bisa sebut demikian? Orang sebelah iri, Pak. Siapa yang iri itu? Ini nih, si Yahudi. Si Yahudi ini iri, dan itu pernah dinyatakan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tariq bin Syihab pernah bercerita, datang seorang Yahudi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia menyampaikan, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat lattaqadna dzalikal yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, kalian kaum muslimin itu membaca satu ayat dalam kitab kalian. Jadi Yahudi mendengar ayat itu dibacakan oleh kaum muslimin. Andaikan ayat itu turun di tengah kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar, sebagai hari raya. Lalu Umar tanya, ayat apa yang kau maksud? Kok sampai mau dijadikan sebagai hari besar Yahudi? Andaikan ayat itu ada di surat yang ada di Taurat, tapi Yahudi tidak punya ayat seperti itu. Kemudian si Yahudi ini mengatakan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, dalam kitab Yahudi tidak ada ayat yang semakna seperti ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak ada nas seperti itu dalam Taurat maupun Injil. Nas ini hanya ada di mana? Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, aku tahu demi Allah kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun, hari apa ayat ini turun, sedang apa Rasulullah SAW ketika ayat ini turun. Ayat ini turun di Arafah, ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Dan setelah ayat ini turun, apakah masih ada ayat yang lain yang turun? Setelah ayat ini turun, apakah masih ada ayat yang lain yang turun? Ya? Masih ada atau tidak? Masih ada. Sebagian ulama mengatakan ayat yang terakhir turun, coba saya sebutkan di sini ya, biar nanti Bapak punya gambaran. Ayat yang terakhir turun itu ada yang menyebutkan adanya di surat Al-Baqarah. Nah, ini ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini turun kata Ibnu Abbas 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun sekian puluh hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Arafah, bulan Dzulhijjah,
Sementara Nabi SAW meninggal di bulan apa? Rabiul Awal. Berarti Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Masih 3 bulan pasca turunnya Al-Yauma Akmaltu Lakum baru Nabi SAW wafat. Sementara ayat ini turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Baik. Lah terus bagaimana kok masih ada ayat turun setelah firman Allah Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum tadi? Nah, sebagian ulama menjelaskan setelah turunnya Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum tidak ada lagi ayat yang turun yang berkaitan dengan masalah hukum. Tidak ada lagi ayat turun yang berkaitan dengan masalah hukum. Adanya ayat yang isinya motivasi. Tayyib. Selanjutnya di bagian ini ada fenomena orang yang menolak nikmat. Siapa mereka yang menolak nikmat? Yaitu mereka yang tidak menerima syariat atau yang modelnya tidak peduli dengan syariat, bahkan membenci syariat. Orang seperti ini hakikatnya dia menolak nikmat. Ada nggak Pak orang yang dengan kegiatan kajian itu nggak senang? Ada ya? Baik. Siapakah manusia yang dia puncak menolak nikmat? Orang musyrikin yang mengusir Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diusir, padahal itu nikmat terbesar bagi hamba, Allah tidak cabut nikmat itu, tapi Allah pindahkan ke tempat yang lain. Kemana Allah pindahkan Rasulullah SAW? Kemana? Ke kota Madinah. Sehingga yang awalnya nikmat itu muncul di Mekah, oleh penduduk Mekah ditolak. Saat ditolak, dipindahkan oleh Allah ke Madinah. Karena hidayah itu tidak mungkin ditolak. Mungkin yang menyampaikan hidayah ditolak, tapi hidayah tidak mungkin ditolak. Sehingga ketika ada sebagian orang yang tidak mau menerima hidayah, maka Allah berikan hidayah itu kepada orang lain. Disinilah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah mengatakan ketika menafsirkan firman Allah ta'ala, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kalian tentang orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan mereka menjerumuskan masyarakatnya ke dalam negeri kebinasaan? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, faman qabilaha wa qama bi syukrihi dakhalal jannah. Siapa yang menerima kehadiran Nabi SAW dan syariat beliau, mensyukurinya, maka dia berhak masuk surga. Wa man raddaha wa kafara dakhalan nar. Dan siapa yang menolak beliau, maka dia masuk neraka. Itulah orang yang menolak nikmat. Kapan? Ketika syariat dia benci. Padahal itu merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan alhamdulillah semuanya ada. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran telah menjelaskan semuanya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelas dari segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Allah juga mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak mengabaikan sesuatu pun dalam kitab itu. Tinggal orangnya mau belajar atau tidak. Nah, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syaukani. Kata beliau, sesungguhnya Al-Quran yang agung telah mencakup banyak sekali kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dia memuat berbagai manfaat untuk urusan dunia dan agama, kadang disampaikan secara ringkas, kadang secara umum, kadang secara khusus. Oleh karena itu Allah Ta'ala menegaskan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun bagian yang diabaikan oleh Allah. Semuanya telah dijelaskan. Suatu ketika ada orang kafir ya yang ngetes seorang ulama. Orang kafir ini bilang, katanya kitabmu menjelaskan semuanya. Ya, jawab si muslim ini.
Lalu si kafir ini bilang, tolong jelaskan kepada saya bagaimana cara masak roti menurut Al-Quran. Bagaimana cara masak roti menurut Al-Quran. Lalu si ulama muslim ini bilang, ayo ikut saya. Diajak. Sampailah ke seorang pembuat roti. Coba sekarang kamu tanya sama dia, bagaimana cara bikin roti. Nah, orang kafir ini kecewa. Loh, yang saya tanya itu penjelasan Al-Quran tentang bagaimana cara bikin roti. Kok malah saya disuruh tanya sama penjual roti. Akhirnya si ulama ini mengatakan, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau kalian enggak ngerti. Berarti penjelasannya gimana? Global. Baik. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tidak mengabaikan sesuatu pun dalam kitab ini. Semuanya dijelaskan. Tinggal apakah manusia mau mempelajarinya ataukah tidak. Insyaallah. Sudah mulai redup matanya. Saya sampai jam berapa? 60 menit dari jam 8 tadi. 60 menit dari sekarang. Dari jam 8 tadi. Dari jam 8. Jam 9 tadi. Berarti sampai jam 9. Masih panjang. Sekarang baru jam 8.30. Ini masalahnya, mohon maaf, yang makanannya sudah siaga itu gimana? Mungkin nanti kita barengin dengan sesi tanya jawab ya. Iya, seperti baik. itu. Baik. Insya Allah materinya nggak panjang lagi, tapi kayaknya sudah selesai. Nah, saya cuma pengen jelaskan bagian terakhir di sini. Saya minta Anda fokus karena tulisannya kecil-kecil. Coba kelihatan nggak? Sebentar. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau membuat sedikit rangkuman tentang seperti apa sih syariat Islam ini, gimana bagian inti yang ada dalam syariat ini. Sebenarnya ada sebuah hadis yang mewakili itu. Yang hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in Nawawiyah, yang dikenal oleh para ulama dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ya. Jibril datang kepada Nabi SAW dan waktu itu ada banyak sahabat. Lalu terjadi dialog tanya jawab antara Jibril dengan Rasulullah SAW. Jibril bertanya, dijawab oleh Nabi SAW beberapa kali. Baik, ada yang tahu hadis Jibril itu membahas apa saja? Satu, Pak. Hadis Jibril masalah iman, terus Islam, ihsan, kemudian satu lagi kapan kiamat. Tapi tidak dijawab oleh Nabi SAW karena beliau nggak tahu. Lalu bagaimana tanda kiamat, gitu ya. Kemudian Jibril pergi. Setelah Jibril pergi, Nabi SAW tanya sama para sahabat, atadruna manis sa'il, kamu tahu siapa dia? Mereka mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Baik, sekarang coba kita ulang. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Jibril, iman, Islam, ihsan, kiamat. Berarti inti dari agama adalah 4 ini. Iman itu mewakili amal batin. Islam itu mewakili amal lahir. Ihsan itu berkaitan dengan bagaimana cara yang tepat untuk bisa maksimal dalam melakukan amal batin dan amal lahir. Itulah ihsan. Jadi ihsan itu metode dalam pelaksanaan. Udah? Lalu konsekuensi dari semua ini manusia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Sehingga Jibril tanya, kapan kiamat? Aku nggak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu.
Lalu Jibril tanya tanda-tandanya. Terus tandanya gimana? Tandanya seperti ini. Pasti akan terjadi. Yang kiamat itu menjelaskan tentang apa yang akan dialami oleh hamba. Dia akan mempertanggungjawabkan besok di yaumil kiamah. Sudah? Maka agama ini intinya cuma itu. Ada amal batin, ada amal lahir. Nah, sekarang kita akan buat rincian. Amal batin itulah iman. Apa sih yang perlu diimani? Yang perlu diimani pertama rukun iman yang 6. Kita sudah tahu semuanya. Dan yang kedua masalah ghaibiyat, hal-hal gaib yang itu bukan bagian dari rukun iman atau turunan dari rukun iman. Misalnya Nabi SAW memberitakan tentang aneka kejadian-kejadian gaib yang pernah beliau saksikan atau yang beliau sampaikan. Dan orang yang bertakwa itu salah satu sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Sepanjang sesuatu itu masih gaib lalu Anda imani, maka iman itu bernilai pahala. Tapi kalau sudah tidak gaib lagi, iman tidak diterima. Kalau sudah tidak gaib, iman tidak diterima. Non muslim mati, ketemu malaikat mungkar nakir, terus saya beriman, diterima enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah melihat. Ketika sudah melihat kejadian, maka iman tidak diterima. Karena itu ketika matahari terbit dari barat, orang yang beriman tidak diterima, sebab kejadiannya sudah terlihat, sudah tidak gaib lagi. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya ada amal lahir. Nah, amal lahir secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas yang mengatur hubungan hamba dengan Allah. Itulah aktivitas ibadah. Dan isi dari ibadah mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, kurban, urusan jenazah, dan jihad. Ini isi dari ibadah. Baik. Lalu yang kedua, amal lahir yang kedua adalah aktivitas yang mengatur hubungan sesama hamba. Itulah aturan syariat yang membahas tentang masalah halal haram. Ada aturan urusan harta dibahas dalam fikih muamalah, aturan urusan berkeluarga dibahas dalam fikih usrah, aturan terkait urusan lingkungan dibahas dalam fikih bertetangga, aturan terkait urusan negara dibahas dalam fikih siasa, aturan terkait undang-undang dan tindak kriminal dibahas dalam fiqhul qadha wal jinayat. Dan ini semuanya referensinya dalam agama ini lengkap. Lalu ada yang ketiga, amal lahir yang ketiga adalah masalah adab dan penyempurna akhlak. Adab ini juga beragam. Ada adab dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya adab makan, adab tidur, adab ke toilet, adab berpakaian, dan adab yang lainnya. Baik. Yang kedua, adab terkait interaksi dengan orang lain. Adab bertetangga, adab bertamu, adab dengan orang yang beda usia, adab kepada atasan, adab kepada bawahan, adab ketika ketemu orang sakit, dan seterusnya. Yang ketiga, ada adab yang sifatnya untuk peningkatan kualitas pribadi, kualitas personal. Misalnya adab bicara, adab ketika bekerja, adab ketika belajar, dan seterusnya. Dan Masya Allah, ini semuanya penjelasannya lengkap. Baik. Ibarat begini Pak, kalau Bapak mau memasuki sebuah daerah, kita perlu apa? Peta. Kita perlu peta. Di daerah ini ada banyak jalan, ada banyak titik. Anda disodori sebuah peta. Sudah? Sejauh mana Anda menguasai daerah ini bisa diukur dari peta. Saya sudah sampai di titik mana? Gitu ya.
Sehingga setelah kita paham peta, tahu peta, nanti jadi kita bisa ngukur saya itu jangkauan perjalanannya sudah sampai mana. Nah, dalam agama ini belajar tentang struktur atau bagan inti dari agama itu ibarat peta. Setelah Anda paham peta, saya sudah sampai mana ya? Sekarang kelihatan bagian mana yang saya belum paham, bagian mana yang saya belum ngerti. Jika Anda dalam posisi seperti itu, maka mohon miliki tekad, berusahalah untuk menggapai daerah itu dengan mempelajarinya. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan syariat ini dengan sempurna. Wallahu alam. Baik, saya kira cukup Pak. Ini jam 8.43. Mungkin waktu 15 menit kita kasih kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan kritik dan saran. Kritik dan saran. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz untuk materinya di malam hari ini. Sangat kembali mengunggah kembali dan mengingatkan kita sudah sampai mana dan sejauh mana peta ini kita jelajahi gitu Ustaz ya. Dan kita sebagai semua orang muslim sudah sepatutnya untuk senantiasa menambah keilmuan kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin tamu undangan. Tadi sudah ada informasi juga dari panitia. Di sesi tanya jawab juga kami bersamai dengan dipersilakannya untuk menikmati hidangan yang sudah ada dan selalu mengejarkan pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah masuk, dan pertanyaan bisa kembali disampaikan melalui WhatsApp ya, pesan singkat di nomor 0821 19375330 atau yang berada di layar kaca. Ataupun juga nanti pertanyaan yang mungkin lebih rumit lagi, lebih rinci lagi, terkhusus dalam bab muamalah bisa disampaikan secara langsung ya dari tamu dan sekalian. Nantinya ada mikrofon yang atau angkat tangan nantinya ya untuk yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Ada yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiah dan pencerahannya Ustaz. Tidak bisa dihindari di dunia usaha. Kami harus bertransaksi melalui bank konvensional yang tentunya kami juga harus menyimpan dana di bank konvensional yang akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana mengalokasikan atau harus dimanfaatkan untuk apa bunga yang kami terima dari simpanan tersebut? Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini saya kalau menyampaikan terus terang apa enggak mengecewakan yang lain? Insya Allah. Tidak, insya Allah ya. Insya Allah tidak Ustaz. Baik. Tayyib, saya nggak tahu apakah materi tentang riba itu sudah pernah Bapak Ibu dapatkan atau belum. Karena ini salah satu di antara contoh harta haram yang disebutkan dalam Al-Quran dengan ancaman yang sangat mengerikan. Ada satu cerita ya. Anda sudah tahu ceritanya belum? Belum ya, saya belum cerita. Jadi di zaman Imam Malik rahimahullah, pernah ada orang yang pulang malam hari. Kemudian dia melewati sebuah lorong jalan. Saat dia melewati sebuah lorong jalan, dia melihat ada orang yang sedang mabuk, minum khamr sampai mabuk. Yata'aqarul qamar, dan berusaha untuk menggapai bulan. Anda kalau lihat bulan lagi purnama, angkat jempolnya. Kira-kira gede mana antara bulan dengan jempol? Gede jempol. Jempol kita bisa nutupi bulan. Nah, orang yang mabuk ini berusaha untuk mengambil bulan tadi. Ternyata nggak dapat. Maka orang yang lewat tadi, yang melihat orang mabuk ini langsung bersumpah, wallahi imraati talik, demi Allah istriku tertalak jika ada sesuatu yang haram yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia, melebihi buruknya khamar. Karena dia melihat ada orang yang sebelumnya sehat walafiat tiba-tiba jadi edan, gendeng, mendem, mabuk gara-gara minuman khamar. Maka spontan dia bersumpah seperti itu. Selesai dia bersumpah, dia bingung jadi talak atau tidak. Akhirnya dia cari siapa yang bisa memberikan penjelasan. Datanglah beliau ke majelisnya Imam Malik, kemudian disampaikan kasusnya. Lalu kata Imam Malik,
irji hatta andura ila mas'alatikum. Silakan kamu pulang, coba saya pelajari dulu kasus kamu. Setelah sekian waktu, orang ini ketemu Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan, imra'atuka talikun, istrimu tertalak. Atasaffahu fi kitabillah, aku membuka-buka kitabullah, falam ajid syai'an adarra minar riba, belum pernah aku jumpai ada harta haram yang lebih berbahaya yang masuk ke dalam perut manusia melebihi harta riba. Karena Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan makan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba saya tanya Pak, sebutkan aneka yang haram dalam Quran. Daging babi, bangkai, khamr, darah, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang tertanduk, hewan yang terjatuh, hewan yang terjekit, dan seterusnya. Ada banyak sekali aneka yang haram dalam Al-Quran. Tapi dari semua daftar yang haram dalam Al-Quran tadi, gak ada satupun yang diberi ancaman. Siapa yang makan babi besok ditantang perang di yaumil qiyamah. Gak ada. Hanya satu yang ketika Allah memberikan ancaman, siapa yang tidak mau meninggalkannya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, kata Imam Malik, ini jadi dalil ada yang lebih parah dibandingkan khamr. Harta haram yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih mengerikan dibandingkan khamr, kata beliau, itu adalah riba. Baik. Oleh karena itu seorang muslim seharusnya sudah punya komitmen. Kalau bisa diri saya, istri saya, anak-anak saya jangan sampai makan riba. Sebagai tanggung jawab atas perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Muncul pertanyaan, kalau saya punya rekening di bank konven itu gimana Pak? Seperti ini tergantung dari tujuan. Apa tujuan Anda menggunakan bank ribawi? Kalau sifatnya ya saya pengen dapat bunganya, wah ini berarti sudah salah nih niat dari awal. Tapi kalau sifatnya saya sangat butuh yang seperti ini Pak, untuk kemudahan transaksi. Kalau nggak pakai bank ini saya sulit untuk bertransaksi. Baik, jika memang itu mendesak silahkan dilanjutkan. Namun dibatasi sebutuhnya. Jika ternyata ada konsekuensi tambahan riba yang itu tidak bisa dihindari, maka silahkan nanti Anda salurkan untuk kegiatan sosial masyarakat. Bisa dipakai untuk perbaikan jalan, perbaikan selokan, atau fasilitas umum yang lainnya. Wallahu a'lam. Masyaallah. Baik Ustaz, terima kasih kembali untuk jawabannya Ustaz. Baik, selanjutnya kita coba buka pertanyaan secara langsung untuk tamu undangan sekalian, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan pertanyaan-pertanyaan tentunya seputar ibadah dan muamalah. Kami persilakan bisa mengangkat tangan. Ada? Oh, di belakang panitia boleh bantuannya untuk mikrofonnya. Coba dikasih reward yang bertanya gratis makan. Boleh di luar makan saja. Silakan, boleh ke depan Bapak. Tadi. Boleh ke depan. Boleh angkat tangan lagi biar panitia ke depan. Sana. Ada mikrofon. Pojok kiri belakang. Kalau nggak ada mikrofon boleh ke depan. Nggak ada. Ada Ustaz. Atau sambil dibacakan. Baik. Baik, kembali pertanyaan bisa disampaikan juga melalui pesan singkat WhatsApp ya, khususnya di nomor 082119375330. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Dari mana boleh juga perkenalan ya, biar lebih betul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dundun, perkenalkan.
pakaian bertempat. Nah, untuk perihal bersuci Pak Ustaz, kalau kita misalkan mencuci pakaian via mesin cuci, apakah najis yang ada di dalam pakaian tersebut bisa hilang atau tidak? Terima kasih Pak. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Jojo pertanyaan. Silakan Ustaz. Baik. Masya Allah. Ini ada yang ngambil nasi sambil dengerin ya. Tetap fokus dengan nasinya Bapak ya. Karena khawatir nanti tidak salah ambil. Bapak bertanya tentang bagaimana mencuci najis dengan menggunakan mesin cuci. Apakah najisnya bisa hilang? Kalau Bapak bertanya apakah najisnya bisa hilang, sebenarnya ini kan bisa dibuktikan secara praktek empiris Pak ya. Empiris artinya praktek di lapangan. Sehingga kalau misalnya Bapak melakukan uji coba, sebuah kain terkena najis, terus Bapak taruh di mesin cuci, langsung dimasukkan ke mesin cuci, sudah selesai diolah di mesin cuci sampai dilakukan pengeringan, terus Bapak ambil, kira-kira pengaruh najisnya masih ada nggak? Pengaruh najis itu ada 3 sifat: bau, rasa, atau warna. Kalau 3 ini nggak ada, berarti najisnya hilang. Ketika 3 ini nggak ada, berarti najisnya hilang. Sudah? Tapi kalau 3 ini ada, salah satunya ada, misalnya aromanya masih kuat Mas, mohon maaf ya, kalau air kencing kan aromanya apa? Pesing. Ini masih pesing sekali. Oh, berarti najisnya belum hilang. Jadi kalau Bapak bertanya ini hilang atau tidak, itu pembuktiannya empiris. Intinya Anda lihat secara kejadian betul hilang atau tidak. Kalau memang hilang ya berarti sebenarnya najisnya sudah tidak ada. Tapi kalau Bapak bertanya, apakah membersihkan najis itu harus ada tata cara khusus? Nah, itu beda lagi kasusnya. Apakah membersihkan najis itu harus ada tata cara khusus? Memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, dan ini yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Rushd rahimahullah, bahwa yang penting dalam masalah pembersihan najis adalah hilangnya najis. Tidak harus ada niat, sehingga tidak harus ada tata cara khusus. Sebagai contoh, sarung saya kena najis, terus saya naik motor, hujan deras, nggak bawa mantel, maka sarung saya kehujanan, basah, kehujanan, deras sekali. Sudah sampai rumah sarung ini 100% basah, dan bahkan mungkin ada banyak air yang nampel di sarung dan kemudian keluar dari sarung. Saya cek najisnya nggak ada. Apakah saya perlu mencuci najis di sarung saya padahal najisnya sudah nggak ada? Hah? Pendapat yang lebih kuat tidak perlu, karena najis sudah nggak ada. Sama halnya misalnya ada orang kainnya kena najis, terus dia taruh di tanah lapang, dijemur misalnya, dijemur, kehujanan, setelah itu kering, panas, kering, dia cek najisnya sudah nggak ada. Apakah dia perlu cuci? Tidak perlu, karena najisnya sudah tidak ada. Karena masalah najis itu tidak harus ada amaliyah khusus untuk membersihkannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada ini kan saya bertanya itu karena ada satu paham kalau itu salah satunya dengan apa metode jadi mengalir dengan air yang Mengalir. Ya. Sedangkan proses di mesin cuci kan hanya itu saja Pak Ustaz. Nah gitu. Mesin cuci bukannya airnya mengalir Pak? Air masuk, diputar, dibuang. Iya, tapi kan ada jeda mengendap. Air menggenang. Jika air menggenang itu menyebabkan baju tadi
aroma najisnya masih ada, nuansa najisnya masih ada, berarti najisnya belum hilang, perlu dicuci lagi. Siap Ustaz. Barakallah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juju untuk pertanyaannya dan juga Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali beralih ke pertanyaan dari pesan singkat. Sambil tentunya menikmati hidangan yang ada, ya boleh mengambilnya dengan tangan saja. Yang hormati tamu undangan bisa sambil tentunya menikmati dan bisa menjaga untuk suaranya agar lebih pelan lagi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apa dampaknya jika seorang muslim hanya fokus pada ibadah ritual semata tanpa memperhatikan aspek muamalah? Ada pertanyaan yang cukup bagus ya. Apa dampaknya ketika seorang muslim hanya perhatian pada ritual ibadah saja, tapi dia tidak mempedulikan aspek muamalah? Suatu ketika sahabat tanya kepada Nabi SAW, bercerita tentang kejadian yang beliau alami di lingkungannya. Jadi sahabat ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya punya seorang tetangga perempuan. Wa dzukira min qiyamiha wa salatiha wa siyamiha." Lalu diceritakan ibu ini rajin tahajud, rajin sholat, rajin puasa. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi si ibu ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Gak ada nilai baiknya orang seperti ini. Innaha finnar. Dia wanita yang akan masuk neraka. Jadi Masya Allah, apa yang bisa kita simpulkan? Dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi ternyata semua itu tidak diberikan penghargaan ketika yang bersangkutan tidak bisa berinteraksi yang benar dengan orang lain. Sangat mungkin misalnya ada orang yang hobi umroh, bahkan hobi haji, tiap tahun haji, tapi utangnya gak dibayar, arisan ngemplang, bahkan dia umroh pakai dana milik orang lain. Nah kalau seperti ini keadaannya, bisa jadi dia hanya rajin ibadah tapi tidak perhatian dalam masalah muamalah. Oleh karena itu keseimbangan seperti ini penting, sehingga Nabi SAW sampai ingatkan berkaitan dengan orang yang doanya tidak mustajab. Beliau mengatakan, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi." Beliau bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, bajunya penuh dengan debu, lalu mengangkat tangan berdoa kepada Allah, manggil-manggil ya rabbi ya rabbi. Kata Nabi SAW, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, badannya tumbuh dari sesuatu yang haram, bagaimana mungkin dia akan diijabahi doanya? Jika doa tidak diijabahi, bisa jadi harapan pahala juga nggak ada bagi mereka yang hanya memikirkan ibadah tapi tidak perhatian dalam masalah halal haram bermuamalah. Wallahu a'lam. Insyaallah udah capek-capek ibadah malah tidak terima Ustaz ya, bahkan malah berdosa. Baik. Selanjutnya kita buka lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan. Ya di sebelah kiri belakang ini masih banyak. Silakan untuk panitia mohon dibantu mikrofonnya. Yang duluan boleh tadi yang Bapak baju hijau ya. Tadi mikrofon ada di mana mikrofon? Silakan Mas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Arafat. Ingin bertanya. Ini Pertama, gimana kabar Palestina Pak Yasir? Gimana? Fadhal. bolehkah bunga bank digunakan untuk membayar pajak? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi bahwa Al-Quran itu telah sempurna
bagaimana mengekspresikan iman kita kepada kitab yang 3. Apakah ada batasan-batasannya ataukah udah nggak usah cuman imani saja cukup? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bolehkah bunga bank digunakan untuk bayar pajak? Pajak itu kan kewajiban pribadi kita ya, atau kewajiban unit usaha kita. Sehingga dengan bayar pajak, maka nanti akan ada harta pribadi kita yang terkurangi. Oleh karena itu, dia menjadi beban kita. Jika bunga bank riba kita gunakan untuk bayar pajak, berarti ini akan menggantikan harta pribadi kita yang seharusnya berkurang. Itu artinya ada bunga bank yang manfaatnya kembali ke kita. Paham ya? Artinya ada bunga bank yang kembali ke kita. Oleh karena itu dalam hal ini yang kami pahami, bunga bank tidak boleh digunakan untuk membayar pajak pribadi kita. Begitu Bapak? Baik. Nah tapi kan tadi bisa digunakan untuk fasum dan seterusnya. Fasum kan bukan kewajiban kita. Ada jalan rusak, Anda diam saja, apakah akan diperkarakan oleh negara? Tidak. Beda dengan bayar pajak, Anda dikejar sampai Anda menyelesaikannya. Tapi kalau fasilitas umum, Anda mendiamkan saja ketika itu rusak, Anda tidak akan dikejar. Ya. Sehingga yang bisa Anda lakukan, misalnya ada fasilitas umum rusak, laporkan ke pihak yang berwenang, dinas yang berwenang, dan seterusnya. Makanya yang kayak gini karena bukan kewajiban, sehingga boleh digunakan sebagai media penyaluran riba. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi kitab selain Al-Quran? Jawabannya, sebagaimana kita menyikapi para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu beriman kepada para nabi dalam arti mengakui semua nabi kecuali 2, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nasrani mau menerima semua nabi kecuali 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin semuanya. Karena itu kita diajarkan dalam Al-Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana bihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Coba Anda lihat kalimat tadi. Kita beriman kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, para malaikatnya dan seluruh rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kalau rasulnya dari Bani Israel, kita mau terima. Kalau bukan Bani Israel, saya nggak mau terima. Ini nabinya orang Sunda, saya mau terima Pak. Kalau nabinya orang Jawa, nggak terima. La haula wala quwata illa billah. Andaikan ada seperti itu ya. Kan nggak boleh kayak gitu. Yahudi itu hanya mau nerima nabi dari Bani Israel. Sampai ada kesimpulan bahwa dalam kitab Taurat itu tidak ada kisah Nabi Hud. Kisah Nabi Hud itu nggak ada. Kenapa kisah Nabi Hud nggak ada? Karena Nabi Hud itu Nabi Arab. Nabi dari bangsa Arab kan ada 4 ya. Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad SAW. 4 ini orang Arab. Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Syuaib itu tidak ada di Taurat. Padahal itu nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah sebelum Taurat turun, sebelum Musa. Syuaib itu sebelum Musa, sebagaimana pula Hud dan Saleh juga sebelum Musa. Dihapus sama Yahudi karena kedengkian mereka kepada nabi selain Bani Israel. Wallahu a'lam. Sehingga kita imani semua kitab-kitab itu datang dari Allah, tapi di saat yang sama kita juga mengimani pernyataan dalam Al-Quran
di mana Allah mengatakan yuharrifunal kalima am mawadhi'i, mereka telah mengganti-ganti kalimat dari posisinya yang tepat, di mana Taurat dan Injil diubah-ubah. Makanya kita nyatakan ini sudah tidak otentik 100%. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Terima kasih kembali untuk jawabannya Ustaz. 2 pertanyaan dari Bapak Yasir, semoga menjadi penjelasan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai produsen, bagaimana hukum menjual produk dengan variasi harga yang berbeda Ustaz? Semisal menjual satu produk yang sama ke end user atau reseller, agen atau distributor dengan harga yang berbeda berdasarkan kuantitinya Ustaz. Baik. Adanya variasi harga itu tidak dilarang dalam syariat kita selama sifatnya baru penawaran. Penawaran itu artinya orang masih bisa milih. Misalnya ya, kalau beli 5 diskon 5%, beli 10 diskon 10%, beli 30 diskon 30% misalnya. Nah, konsumen datang, dia dikasih penjelasan kayak tadi. Terus Anda mau ngambil berapa? Saya ngambil 10. Baik, berarti kamu dapat diskon 10%. Jadinya kan harganya berbeda. Tapi ketika dia sudah ngambil salah satu harga, harga yang lain tidak berlaku. Sehingga statusnya tetap satu harga. Paham ya? Baik. Sehingga tidak masalah kalau misalnya ada variasi kayak tadi, distributor sekian, agen sekian, retail sekian. Misalnya, boleh nggak kayak gini Pak? Coba saya tanya ya ke Bapak-bapak. Ini harga untuk konsumen 50.000, teman sendiri 60.000, Ustadz yang beli 100.000, boleh nggak? Boleh? Boleh, sah-sah saja. Yang punya barang kan saya, terserah saya. Kalau Bapak saya kasih harga sekian kok beda sama yang ini, terserah saya, yang punya barang saya. Sehingga misalnya begini, kamu kalau beli di outlet saya harganya 10.000. Tapi kalau kamu beli di bandara, outlet bandara, saya punya outlet di bandara, harga bandara 20.000, silakan, sah-sah saja. Terima kasih kembali untuk jawabannya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin sekitar 15 menit lagi Ustaz ya. Sekitar 15 menit lagi kita coba terbuka untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan secara langsung sekarang. Ada yang sudah angkat tangan kembali? Panitia boleh mikrofonnya? Iya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi supaya kita bisa udhulu fisilmi kafah, sementara kita ada di negara yang aturannya bukan Islam? Bagaimana caranya? Yang pertama itu. Yang kedua, ini ada pertanyaan titipan Pak. Apakah poligami itu harus selalu ada izin dari istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beliau mau menyampaikan pertanyaan pribadi, tapi pinjam orang lain. Makanya beliau bilang pertanyaan titipan. Baik. Fokus Pak ya? Fokus ya. Bismillah. Kita jawab yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang pertama tentang bagaimana masuk dalam bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Yang diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Tahap awalnya satu, belajar. Anda tidak akan bisa 100% jadi muslim yang baik kalau tidak pernah belajar. Maka siapapun ketika ingin menjadi seorang muslim yang kafah, tahap awalnya adalah belajar. Lalu muncul pertanyaan, tapi kan kita tinggal di negara
yang tidak 100% Islami? Maka jawabannya, syariat itu beragam. Ada syariat yang berlaku bagi pribadi kita. Ada syariat yang berlaku bagi pemimpin. Kalau posisi Anda bukan pemimpin, pribadi, sehingga Anda misalnya berpikir, nanti kita tidak bisa memberikan hukuman potong tangan, misalnya bagi pencuri ya, tidak bisa memberikan hukuman cambuk bagi pezina yang belum nikah dan seterusnya. Maka jawabannya, itu kan bukan wewenang kamu. Itu bukan wewenang kita sebagai rakyat. Itu wewenang pemerintah yang punya wewenang dalam masalah ini. Oleh karena itu dalam hal ini adalah, jika kita ingin jadi muslim yang kafah, maka lihatlah diri kita sendiri dan terapkan untuk aktivitas kita sendiri. Bukan syarat untuk jadi muslim yang kafah harus tinggal di negeri muslim. Musa itu tinggal di negara yang dipimpin oleh Fir'aun. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun tinggal di lingkungan yang berkuasa orang musyrik. Demikian pula para nabi-nabi yang lain. Tapi mereka muslim kafah. Bahkan para nabi gak mungkin bukan muslim kafah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang beranggapan kita gak mungkin bisa menerapkan syariat Islam 100% karena negara kita bukan negara Islam. Nabi Musa itu loh tinggal di negara yang pemimpinnya Fir'aun, afsakun nas fil alam. Kira-kira Musa itu muslim kafah atau tidak? Muslim kafah. Nah terus syariat-syariat yang lain yang tidak diterapkan, yaitu bukan wewenang Musa. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun beliau di Mekah. Kota Mekah dikuasai oleh orang musyrikin. Ada beberapa bagian yang tidak teramalkan, sehingga ketika itu beliau belum bisa sholat id di lapangan berjamaah, belum bisa berkurban, tidak bisa haji karena keadaan. Maka jangan terlalu berpikir meluas sementara dia sendiri belum tentu bisa mengamalkan. Sampai ada ulama yang mengatakan, aqimud daulata fi qulubikum takum fi ardikum. Tegakkan negeri Islam di hati kalian, maka nanti akan tegak negeri Islam di lingkungan kalian. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah poligami itu harus izin istri? Baik. Yang penting terlaksana, Pak. Sampai ada yang bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gimana, Mas? Leres? Betul? Betul. Anda sepakat yang mana? Minta izin atau minta maaf? Hah? Minta maaf, laksanakanlah. Karena poligami itu nggak perlu diperdebatkan. Yang penting diamalkan. Begitu Pak ya. Jawaban ini kira-kira memuaskan nggak? Ya gitu aja ya. Udahlah, nggak usah diperdebatkan apa kamu udah. Karena misalnya saya jawab harus minta izin atau tidak harus minta izin, nyatanya yang titip tanya tadi juga nggak bakalan melakukannya. Ini sama saja kan? Ini pertanyaan yang sia-sia sebenarnya. Nah, terima kasih untuk pencerahannya kembali. Baik, selanjutnya kita buka kembali pertanyaan secara langsung. Mungkin satu pertanyaan terakhir di malam hari ini. Kami silakan Pak. Boleh yang ingin bertanya angkat tangan. Dari ibu-ibunya nih, belum ada pertanyaan dari ibu-ibunya. Silakan. Ada yang boleh ingin bertanya? Ya, di sebelah sini. Panitia boleh mikrofonnya. Angkat tangan lagi Pak, mohon maaf. Iya, di sebelah sini mikrofon. Mikrofonnya ada di mana? Tolong diangkat mikrofon. Oh, mikrofon di sebelah kiri ya. Bisa dipindah ke kanan. Minta tolong yang berdiri baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz mengenai harta haram, halal haram kontemporer muamalah yang memang sudah banyak buku yang membahas ya Pak Ustaz. Namun kan untuk perjalanan perihal transaksi maupun ekonomi di negara ini selalu ada keterbaruan terhadap teknologi maupun aspek lain yang mempengaruhi apakah hal tersebut dihukumi untuk menjadi halal atau haram ataupun ia masih abu-abu atau hal sebagainya yang belum ditentukan dalam buku tersebut atau keputusan daripada ulama selanjutnya. Apakah saya atau kita pribadi itu harus tetap menunggu apakah hal ini diperbolehkan atau diterbitkan perihal hukum itu? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punya buku saya? Halal Haram Bisnis Online? Punya ya. Baik. Terkadang ada pertanyaan seperti itu. Yang namanya perkembangan teknologi itu kan tidak bisa dihentikan. Sehingga sekarang ada model transaksi tertentu, maka besok akan ada model transaksi baru lagi dan seterusnya. Nah, apakah kita perlu menunggu hukum itu? Karena pasti akan ada perubahan. Jawabannya kita bahas sekarang, bukan bahas besok. Kalau ada orang yang tanya ke saya, Mas, kalau kita berhasil untuk singgah di planet Mars, itu kalau sholat menghadap kemana? Maka saya kasih jawaban, nanti kamu ke planet Mars dulu. Setelah sampai di sana, tolong hubungi saya. Baru tak kasih jawaban. Sesuatu yang sifatnya belum terjadi nggak perlu ditanyakan. Karena tanggung jawab kita adalah pembahasan untuk masalah yang sudah terjadi. Yang belum terjadi, nanti kalau ada gini gimana? Itu urusan ulama nanti. Urusan para ulama nanti. Sekarang kita sedang membahas yang sudah terjadi. Sebab hukum itu berlaku dengan kasus yang kita hadapi. Yang belum kita hadapi dan itu belum terjadi, ya sudah, itu urusan nanti yang berhadapan dengan dia. Sehingga kalau Bapak misalnya punya anak keturunan yang mau diproyeksikan, tolong nanti kamu jadi ulama ya. Kamu melihat dengan detail gimana skema transaksi yang ada di masyarakat. Terus pelajari hukumnya, itu silahkan. Mungkin akan ada hal yang baru sekian puluh tahun berikutnya. Bahkan barangkali kita sudah meninggal dunia. Itu urusan nanti. Kita sedang berurusan yang saat ini sedang kita hadapi. Jika yang saat ini sedang kita hadapi saja kadang masih banyak yang kita belum tahu, maka sebenarnya kita tidak perlu mempertanyakan yang belum terjadi. Anjing sama kucing kalau kawin itu anaknya halal atau haram? Kok anjing sama kambing kalau kawin anaknya halal atau haram? Hah? Anjing kawin dengan kambing anaknya halal atau haram? Hah? Nggak tahu. Raiso mana? Mana mungkin bisa? Ya. Atau ya sudah kamu kawinin dulu, kalau sudah ada anaknya baru kita kasih jawaban. Wallahu a'lam. Terima kasih kembali untuk pencerahan ya Ustaz ya. Jadi memang dunia ini semakin luas dengan muamalahnya, dengan perdagangannya yang tentunya kita kembalikan dengan benar Al-Quran dan Sunnah. Baik, hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan, azanillahu wa iyyakum. Sampailah kita di penghujung acara di malam hari ini dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ammi Nurbait ST MA Hafidhullah Ta'ala, dengan tema besar kita dengan STBA, maaf, dengan tema pembahasan kita Islam mengatur segalanya dari muamalah hingga dari ibadah hingga muamalah. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya di malam hari ini. Nantinya juga kita akan melanjutkan. Boleh Ustaz untuk berfoto bersama sebelumnya nanti di depan ya. Dan kita tutup terlebih dahulu acara di malam hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.